Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Semangat nih, tapi biar lebih semangat lagi sekali lagi Kak. Iya, ayo kita sapa lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ya, luar biasa semangatnya ya Kak hari ini ya Kak. Iya, walaupun sudah berapa minggu kita Kak? 4. 4 minggu kita sudah ibadah online. Adik-adik harus tetap semangat. Yes, Di rumah betul. harus semangat juga. Kakak-kakak di sini juga semangat. Betul Kak? Yes, semangat banget dong Kak pastinya. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan dan kita hari ini sama-sama bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku. Padanya aku berharap. Yesus sekali lagi ya, lebih semangat. Citaku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Wih, luar biasa. Luar biasa banget ya Kak ya semangatnya ya. Semua bersuka cita Kak. Iya. Oke, sebelum lagu selanjutnya adik-adik, mari kita berdoa dulu adik-adik. Sebelum memulai, ayo biar kakak yang pimpin, adik-adik. Mari kita sikap doa yang baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberi kami kesempatan lagi untuk bisa melakukan ibadah di rumah ya Tuhan. Melakukan ibadah bersama keluarga kami Tuhan, bersama kakak, adik, papa, mama kami, kakek, nenek kami ya Tuhan. Kami bisa merasakan kenikmatan bersama keluarga kami ya Tuhan dan menyaksikan kakak guru sekolah minggu kami untuk memulai ibadah. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Biarlah kami tetap semangat memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih suka cita? Woi, masih dong. Oh ya, sebelumnya Dede boleh duduk dulu dan boleh siapkan Alkitabnya. Kita buka dari, ayo diambil dulu Alkitabnya, sudah? Sudah. Ya, bisa minta tolong Mama dan Papa. Untuk mari kita sama-sama membuka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Dikasih tanda dulu. Yohanes 3 ayat berapa Kak? Ayat 16. Ayat 16.
Ayo adik-adik buka Alkitabnya pelan-pelan. Kita siapkan Alkitab kita. Ya, kalau sudah diberi tanda dulu. Nah, mari kita bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama mau menyanyikan Yesus disalib karena cintanya. Yesus disalib karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalib karena dosa dihapuskan. Tanda baru di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda orang menusuk pipinya, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Tuhan selamatkan, ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Lagi tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda obat menusuk pipinya, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Tuhan selamatkan, ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, sekarang kita mau bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dan siapkan Alkitab bacaan yang tadi ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih karena penyertaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami bisa mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, gempa yang gede banget. Pas itu terjadi tanggal 7 Desember tahun 98 di utara Armenia, jauh tempatnya anak. Gempanya besar, semua orang takut, semua orang lari keluar rumah dan rumah-rumah roboh. Dan lalu kota itu mendengar bahwa ada satu bangunan sekolah tempat anak-anak SD belajar di situ roboh juga. Sekolah roboh, sekolah roboh. Lalu ada seorang bapak yang Armando, itu sekolahnya Armando, itu sekolahnya Armando, itu sekolahnya Armando. Anak-anak, bapak itu lari sekencang-kencangnya. Dia segera pergi ke sekolah itu. Karena dia ingat, dia selalu bilang sama Armando, apapun yang terjadi, Papa tidak akan pernah meninggalkan kamu. Papa akan selalu ada sama kamu. Kamu ingat itu ya? Anak-anak, dia ingat omongannya sama anaknya. Nggak bisa. Armando, dia lari lagi. Dan dia melihat apa anak-anak? Di sebelah situ, sekolah anaknya roboh. Bangunan bertingkat itu runtuh. Dan banyak sekali orang yang sudah ada di situ. Minggir, anakku mana? Armando. Anak-anak, papanya Armando diem. Dia terlemas. Ya ampun, gedung itu roboh. Anakku, teman-temannya, gurunya. Terus bagaimana ini? Anak-anak, papanya Armando diem. Dia bingung. Tapi kemudian dia berpikir cepat.
Nggak boleh. Mana kelasnya anakku? Mana kelasnya? Oh, kayaknya di situ. Anak-anak, lalu bapaknya Armando pergi ke tempat kira-kira ruang kelas anaknya tuh di mana. Dia naik ke puing-puing reruntuhan yang ada di situ. Lalu dia mulai ambil batu. Dia singkirkan batu yang dia bisa ambil. Dia ambil lagi. Orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, Pak, sudahlah Pak. Sudah berhenti Pak. Percuma Pak. Anak-anak pasti sudah mati. Ketimpa bangunan itu. Tidak mungkin ada yang hidup. Robohnya sedemikian rupa. Rusaknya begitu hebat. Tidak mungkin. Tapi anak-anak, papanya Armando tetap dia ambilin batu-batu. Dia buangin. Kalian bisa diam aja di situ atau mau mulai bantu aku? Ayo siapa yang mau bantu aku? Ayo, anak-anak. Lalu ada 1, 2, 3 orang, 4, 5. Kemudian mereka ikut ambilin batu. Mereka angkatin puing-puing yang runtuh. Mereka angkatin semua. Tapi ya ampun, tidak ada hasilnya. Anak-anak, ini perlu pengangkut, perlu alat supaya bisa menyingkirkan robohan yang begitu besar ini. Anak-anak, 1 jam, 2 jam, 3 jam, orang-orang sudah pada angkat tangan, menyerah, capek, mereka mundur, tidak sanggup, tidak mungkin bisa, tidak mungkin ketemu. 5 jam, 6 jam, orang-orang mulai minggir. Tapi papanya Armando, dia tidak mau minggir, dia tidak mau menyerah. Dia terus angkat 10 jam, 12 jam. Dia cari Armando. Dia terus angkat. Sampai berapa lama anak-anak papanya Armando melakukan seperti itu? 18 jam. 18 jam. Dia tidak minum, dia tidak makan, dia tidak beristirahat. Tetapi karena cintanya yang begitu besar kepada anaknya, dia nggak mau menyerah. Dia tidak mau menyerah. Lalu dia lihat, itu ada papan besar, roboh di situ. Dia deketin pelan-pelan. Lalu dia singkirkan sekuat tenaga. Armando dengar papa nak. Armando. Lalu tiba-tiba dia dengar. Papa. Itu suara anakku. Itu suara Armando. Hei kalian. Itu suara anak-anak. Udah cepat angkat. Dan dia melihat di dalam itu sudah gelap anak-anak. Tetapi dia makin mendengar suara. Anak-anak berteriak-teriak, Papa. Bukan cuma Armando yang hidup. Ada teman-temannya. Ayo cepat ke sini. Tolong. Anak-anak langsung orang-orang yang tadinya lemas. Tadinya gak semangat lagi. Langsung semangat. Mereka menyingkirkan papan gede itu dibuangnya. Lalu mereka bisa lihat anak-anak kecil itu. Mereka ada di situ. Lalu mereka ditolongin, dinaikkan satu persatu. Ada yang sudah menggigil ketakutan. Ada yang lemas karena sudah capek, gak makan, gak minum. Anak-anak itu ketakutan. Dan Armando lalu digendong papanya. Ya ampun, anak-anak papanya lega pol. Lalu dia bawa anaknya pulang. Dia mau mampir ke klinik dulu untuk dicek ada apa dengan kakinya, dengan tangannya mungkin. Dan ketika dalam perjalanan, Armando bilang gini sama papanya. Papa, aku tahu papa tidak akan pernah menyerah mencari aku. Makanya aku tadi bilang sama teman-temanku, Pak. Udah, percaya aja, papaku mesti datang. Papaku mesti menyelamatkan aku. Soalnya papaku gak pernah menyerah. Papaku lo bilang sama aku, kalau dia akan selalu ada buat aku. Dan benar kan Pak, buktinya papa gak menyerah dan menemukan aku. Anak-anak, ketika Bu Lydia baca cerita itu, langsung Bu Lydia tuh ingat
Yohanes 3 ayat 16. Coba tadi yang sudah ditandai dibuka dulu. Kita baca sama-sama ayatnya. Kita baca dengan suara yang keras, dengan penuh penghayatan. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, Injil Yohanes bilang, kasih Allah itu begitu besar, sehingga anaknya Tuhan Yesus yang satu-satunya yang tunggal itu dikirim turun untuk menyelamatkan kita. Gimana sih caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, anak-anak? Kamis malam itu di Taman Getsemani, sesudah Tuhan Yesus berdoa dan kemudian dia mengajak murid-muridnya untuk bangun, lalu dia mau pergi. Dan tiba-tiba ada serombongan tentara yang datang. Dan dia dikhianati oleh siapa, anak-anak? Oleh Yudas. Pakai apa mengkhianatinya? Pakai ciuman ya. Sebelum kamu sekolah minggu online, kamu dengar cerita itu ya di kelas ya. Dia dijual pakai ciuman sama muridnya sendiri. Lalu dia ditangkap malam itu juga hari Kamis malam itu dia dibawa ke rumahnya imam besar Kayafas. Terus diadili dengan tidak adil. Itu Kamis malam, anak-anak. Terus sampai Jumat paginya Tuhan Yesus dikirim ke hadapannya Pontius Pilatus. Diadili lagi di depannya Pontius Pilatus. Pilatus bingung. Salah apa sih sebenarnya orang ini? Aku tidak menemukan kesalahan. Tapi kenapa mereka semua membawa ke sini dan menyuruh aku menghukum mati? Pilatus pusing. Kalau aku tidak nurutin menghukum mati, nanti semua orang itu membenci aku. Tapi kalau aku nurutin menghukum mati, dia lu gak salah apa-apa. Terus gimana dong? Herodes, itu kuncinya. Kirim aja ke Herodes, biarin aja Herodes yang ambil keputusan. Oi, dia orang Galilea, bawa ke Galilea, biar Herodes yang memberikan keputusan. Anak-anak, Tuhan Yesus yang Kamis malam di rumah imam besar Kayafas, Jumat paginya dibawa ke Pilatus, dia dioper ke Herodes. Sampai di Herodes juga bingung. Gimana ya, ditanyain diem aja. Udah kembalikan aja ke Pilatus. Balik lagi ke Pilatus. Anak-anak, Tuhan Yesus gak tidur, Tuhan Yesus gak makan, Tuhan Yesus gak minum. Dia seperti bola yang dipingpong sana sini sampai Jumat siang itu. Dan ketika dia dikembalikan di Pilatus, Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Apa yang harus aku lakukan kepadanya? Salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang itu berteriak seperti itu, anak-anak. Salibkan dia. Siapa yang harus kubebaskan? Yesus atau Barabas? Kata Pilatus, padahal Barabas itu penjahat besar, anak-anak. Tetapi orang-orang bilang, bebaskan Barabas, salibkan dia, salibkan Yesus. Lalu oleh Pilatus, Yesus diserahkan, dia dicambuk. Cambuknya bukan cambuk muda seperti yang kita lihat, anak-anak. Tapi cambuknya itu ujungnya 3 dengan ada duri-durinya dan dicambukkan ke punggung Tuhan Yesus sampai berdarah-darah. Tidak cukup cuma itu, prajurit-prajurit jadi kurang ajar, ditinjunya mukanya Tuhan Yesus. Ada yang menganyam mahkota duri lalu ditancapkan di kepalanya. Darah meleleh di mana-mana. Tubuh Tuhan Yesus hancur. Cukup itu? Kemana murid-muridnya? Kemana Petrus? Kemana orang yang lain? Anak-anak, tidak satu pun muridnya yang menyertai dia. Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal dia. Orang-orang yang lain lari menyelamatkan diri. Dan Tuhan Yesus dibiarkan sendirian menanggung penderitaannya. Apakah Tuhan Yesus menyerah? Wis, udah kapok aku nyelamatin orang-orang kayak begini nih. Apakah begitu?
Apakah Tuhan Yesus melarikan diri? Enggak. Tuhan Yesus tetap berdiri di situ dengan semua luka yang dia tanggung. Lalu prajurit-prajurit memberikan salib ke punggungnya. Dia harus memikulnya. Dia harus berjalan memikul salib itu. Salib yang berat, Paul. Dia tersungkur. Dia jatuh bolak-balik dalam perjalanannya. Anak-anak, perjalanan Tuhan Yesus naik ke Golgota bukan perjalanan yang ringan. Perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Keringatnya, darahnya mengucur, lukanya perih, Paul. Anak-anak. Dan ketika dia sampai di atas bukit Golgota, tentara memaku kakinya disalib, tangannya disalib. Tuhan Yesus berteriak sakit. Tapi apakah Tuhan Yesus menyerah? Apakah dia kemudian berhenti? Tidak. Dia tidak menyerah. Dia tetap berada di situ. Ketika salibnya ditinggikan dan Tuhan Yesus tergantung di situ. Orang-orang yang ada di bawah mengolok, "Woi, katanya engkau anak Allah. Kalau anak Allah turun, selamatkan dirimu." Bahkan penjahat yang di sampingnya juga mengolok dia, anak-anak. Katanya engkau anak Allah. Kalau anak Allah, selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Anak-anak, orang-orang itu pasti pernah mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Orang-orang berteriak-teriak itu pasti juga pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka melakukan seperti itu. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Sakit, Paul. Tapi apakah Tuhan Yesus menyerah? Apakah dia turun dari salib dan memanggil sebatalion malaikat? "Ya Bapak, kirim malaikatmu, binasakan mereka semua." Apakah seperti itu? Enggak, anak-anak. Tuhan Yesus menahan penderitaannya sendiri di kayu salib. Sampai kemudian dia berkata, "Sudah genap. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu Tuhan Yesus mati. Dia tetap berada di salib sampai akhir. Dia tidak menyerah untuk menyelamatkan kita. Dia diturunkan dari salib. Dia dikuburkan. 3 hari Tuhan Yesus dikubur. Apakah selesai? Belum, anak-anak. Karena di dalam kubur itu Tuhan Yesus masih terus berjuang melawan kuasa iblis, melawan kuasa dosa, melawan kuasa maut, kuasa kematian yang membuat kita semua tercengkeram, yang membuat kita semua ketakutan, yang membuat kita semua tidak berdaya menghadapi iblis, dosa dan maut. Tuhan Yesus melawan supaya mereka kalah semuanya. Dan kamu tahu, Jumat dia mati, lalu dikuburkan hari Sabtu dan hari Minggu pagi-pagi benar. Tiba-tiba orang terkejut, gempa. Dan ada malaikat yang datang menggulingkan batu kubur Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit. Dia keluar dari kuburnya. Anak-anak, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari Paskah, dia hidup, dia menang, dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut. Supaya apa? Supaya kita semua, kamu semua, Bu Lydia, Mama, Papa, semua orang. Asalkan kita mau percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kita beroleh keselamatan. Kita tidak akan binasa. Kita akan beroleh hidup kekal sama Tuhan Yesus di sorga. Bayangkan anak-anak, harusnya kita yang dihukum. Harusnya tangan kita yang dipaku. Karena tangan kita suka nempeleng orang lain. Suka jongkrakno teman kita. Suka mengambil barangnya orang lain. Tangan kita yang nakal. Harusnya yang dipaku. Tapi tangan Tuhan Yesus menggantikan tangan kita. Kaki kita yang suka nendangin temennya depannya kalau pas lagi berdoa. Yang suka jegal temannya sampai jatuh. Kaki kita yang harusnya dipaku. Tapi Tuhan Yesus membiarkan kakinya dipaku untuk menggantikan kaki kita. Kepalanya Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Padahal Tuhan Yesus kepalanya salah apa? Pikirannya Tuhan Yesus salah apa? Harusnya kepala kita yang dikasih mahkota duri.
Karena kita suka mikir kotor, karena kita suka mikir jahat, karena yang gede, anak-anak gede-gede suka mikir yang porno-porno. Kita merencanakan kejahatan, harusnya kepala kita yang dikasih mahkota duri. Tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan mahkota duri itu di kepalanya. Anak-anak, kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Karena begitu besar cintanya sama kita. Anak-anak tahu, Tuhan Yesus itu bisa melakukan semua hal. Cuma ada satu yang Tuhan Yesus tidak bisa lakukan. Kamu tahu apa? Tuhan Yesus tidak bisa berhenti mencintai kita. Tuhan Yesus tidak pernah bisa berhenti menyayangi kita. Senakal apapun kita, sekurang ajar apapun kita, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah untuk mencari kita, untuk menyelamatkan kita, untuk panggil kita pulang supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Syaratnya cuma satu, anak-anak. Percaya sama Tuhan Yesus. Tapi percaya itu artinya apa? Percaya itu artinya mengaku pakai mulut kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan yakin, dengan percaya penuh. Dan apakah cuma itu? Enggak. Percaya itu juga menyerahkan diri kita untuk dipimpin sama Tuhan. Dan percaya itu artinya kita lalu hidup mau ikut Tuhan, nurut Tuhan, taat firman Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, kita bisa mati. Kita akan mati, entah kapan, dengan cara apa saja. Tetapi kalau kita mati, kita sudah punya Tuhan Yesus. Kita pasti akan masuk ke dalam surga. Bukankah itu yang paling penting? Dan hari ini kita merayakan Paskah, merayakan Tuhan Yesus yang menang. Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan dan hidup kekal itu sama kita. Anak-anak mau percaya sama Dia? Sekarang boleh diajak kamu untuk menutup matamu, menundukkan kepalamu. Mari kita bersama-sama mendengarkan satu pujian yang akan dinyanyikan oleh Kak Leli. Anak-anak dengarkan, anak-anak hayati kata-katanya. Nanti Bu Lydia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk kamu. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku meninggalkan Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku mengingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia sudah mati untuk kita. Dia mau menyelamatkan kita karena Dia mengasihi kita. Apakah anak-anak mau percaya pada Tuhan Yesus? Apakah anak-anak juga mau mengasihi Tuhan Yesus dan menjadi sahabat Tuhan Yesus? Kalau anak-anak mau percaya dan mencintai Tuhan Yesus, Bu Lydia mengundang kamu untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan berdirilah di hadapan Tuhan. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan? Siapa yang mau menjadi sahabat Tuhan? Siapa yang mau mendapatkan kehidupan yang kekal? Ayo bangkit berdiri.
Bu Lydia akan berdoa buat kamu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menjadi sahabat kami. Anak-anak yang berdiri di hadapan-Mu hari ini adalah mereka yang bersedia percaya kepadamu Tuhan. Mereka mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Maka Tuhan, terimalah anak-anak-Mu ini. Cintailah mereka, selamatkanlah mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Dan Tuhan, Engkau yang akan terus menolong mereka untuk hidup menjadi anak Tuhan. Kami yang ada di sini, kakak-kakak sekolah minggu, orang tua, bersyukur karena Tuhan sudah memanggil anak-anak kami untuk menjadi anak Tuhan. Maka kami mau menyerahkan mereka semua kepada Tuhan untuk terus dididik Tuhan, didampingi Tuhan, dan terus ditopang oleh Tuhan. Kami semua bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah sahabat kami. Mari anak-anak kita semua menyanyikan Yesus sahabatku dengan segenap hati kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Mama, Papa, dan semua orang yang mendengarkan siaran ini untuk bersama-sama menyanyikan Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemenangan Paskah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau yang tidak pernah menyerah untuk mengasihi kami, Engkau juga yang akan terus bekerja, tidak pernah menyerah untuk menolong kami melewati masa-masa berat karena wabah yang masih juga belum selesai. Tuhan menolong Indonesia, menjadikan Indonesia tidak menyerah, menjadikan para pemimpin tidak menyerah, menjadikan semua orang bersatu hati dan tidak menyerah untuk memenangkan peperangan melawan virus COVID-19 ini. Tuhan, mari tolong kami, bekerjalah bersama-sama dengan kami, dan berkatilah setiap usaha yang dilakukan untuk menolong Indonesia kembali menjadi pulih. Kami menyerahkan orang tua kami dengan semua pekerjaan mereka. Tuhan, berkatilah Papa dan Mama kami.
Kami berdoa buat oma dan opa kami yang sudah tua. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada oma dan opa kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang masih harus bekerja keras di luar sana. Tuhan juga akan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan supaya semua orang yang sedang berjuang menolong kami dilindungi oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Ajari kami bukan menyerahkan diri kami pada perlindungan masker, perlindungan APD atau hand sanitizer, tapi ajar kami untuk sungguh menyerahkan diri kami pada kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak kami di dalam cinta dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Paskah anak-anak, silakan duduk kembali. Wih, gimana tadi Kak firman yang dibawakan Bu Lydia? Sangat menarik bukan adik-adik? Ya, dan kita bersyukur Kak Wil karena kasih Tuhan yang begitu besar sama kita sudah ditebus dosanya oleh Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur kita dan kita bersuka cita karena Tuhan sudah menyelamatkan dan menebus dosa kita. Mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan Shine. Shine, shine, bring His love to the world. Shine, shine, let harmony and